secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga untuk negara, memberikan kontribusi terhadap keuangan negara juga. Jadi kami juga menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi atas dasar itu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. 4 tahun mengelola aset mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Jadi atas pertimbangan tersebut, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kami telah lakukan di Gelora Bung Karno, telah kami lakukan di Kemayoran, dan kami akan lakukan juga di Kemayoran. Namun karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu untuk memutuskan masa transisi. Jadi nanti akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi itu. Kawasan ini seluas 1.467.704 meter persegi. Jadi sekitar 146,7 hektar lebih. Berlokasi, saudara-saudara tahu, ini berlokasi sangat strategis di Jakarta Timur, yang berdasarkan perhitungan Kemensesnek bersama Kementerian Keuangan, revaluasinya waktu itu tahun 2018 sebesar 20 triliun ya, Pak. Jadi mungkin harga pasar bisa jauh lebih dari itu untuk saat ini, apalagi nanti saat pasca pandemi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan aset yang begitu luas, banyak, strategis, yang selama ini juga didukung oleh banyak sekali kementerian, jadi banyak bangunan yang pengelolaannya bersama dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dengan pemerintah daerah, dan juga dengan BUMN, ini akan bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan kontribusi untuk negara, terutama sekali adalah kontribusi keuangan. Jadi ini kami akan tetap berkomitmen bahwa kawasan ini menjadi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana edukasi yang bermatra budaya Nusantara, sebagaimana yang selama ini sudah dijalankan, tapi perlu dioptimalkan, bisa menjadi cultural theme park yang berstandar internasional, ini yang kita harapkan bisa menjadi jendela Indonesia di mata internasional. Tetapi kami juga berpikiran untuk menggunakan fasilitas yang ada menjadi pusat inovasi para generasi muda di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Nanti kita menjadi sentra untuk mendorong inovasi kerjasama dari para kreator, para inovator muda Indonesia.